واستمعوا خبر عيد الفطر رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا خبر عيد الفطر رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا خبر عيد الفطر رحمكم الله لعلكم ترحمون. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar, ma taqabbal laili wan nahar. Allahu Akbar, masalah at-taibuna wa Allah subhanahu wa ta'ala wa safaha anhu wa taba wa ghafar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah bil mizan, subhanal musabba fi kulli makan, subhana man asala ibadahu al-mu'minin ila al-jinan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa law karihal mushrikun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla sha'nuhu, ya ayyuhalladzina taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa inni taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari yang paling membahagiakan. Dikatakan Yaumul Jaizah, hari pemberian hadiah. Bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang di bulan Ramadan amalan-amalan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang penuh dengan kenikmatan sehingga seluruh malaikat di pagi hari mulai fajar siddiq, mereka seluruh malaikat turun ke bumi dan mendengunkan kalimat Uqdu ila rabbikum. Cepat-cepat berjalan ke masjid untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Dan Nabi SAW juga mengatakan Sayyidu ayyadakum bitakbir, hiasi hari Id kalian dengan bertakbir pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari yang membahagiakan bagi mereka yang amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berseru kepada para malaikat, Ayyuhal malaikati asyhidu anni qad ja'altu thawaba siyami syahr Ramadan wa qiyamihi ridwani wa maghfirati. Allah mengatakan kepada seluruh malaikatnya, wahai para malaikat, saksikanlah hamba-hambaku yang telah berpuasa 30 hari di bulan Ramadan. Aku berikan mereka sesuatu anugerah yang paling tinggi, ridwani wa maghfirati, keridhaanku dan kemudian ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mereka yang diterima, mereka yang ibadahnya selama bulan Ramadan senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Dan ini bisa terlihat ketika Ramadan telah selesai. Karena permasalahan sebenarnya ketika Ramadan telah selesai, Ramadana ba'da Ramadan. Apa setelah itu yang bisa kita lakukan setelah Ramadan? Allah memanggil kita dengan panggilan yang indah, panggilan penuh cinta. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum
Panggilan indah ini ditujukan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, dan Ramadan itu cuma sebentar, cuma 30 hari, cuma sebulan atau 29 hari. Tidak seperti umat-umat terdahulu yang mungkin bulan-bulanan atau mungkin tahunan dalam berpuasa. Akan tetapi pahala yang dijadikan Allah untuk umat Muhammad itu menyamai bahkan mengungguli umat-umat sebelumnya. Dan ini khususan cuma diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pernah satu waktu, termasuk ciri-ciri orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya adalah mereka menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas supaya engkau menjadi orang yang bertakwa, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, dan Allah hanya akan menerima ibadah amalan orang-orang yang bertakwa. Maka untuk itu sudah sewajarnya bagi kita setelah Ramadan, setelah selesai puasa Ramadan ini, tidak lantas meninggalkan amalia-amalia yang telah kita amalkan di bulan Ramadan. Karena kalau sudah seperti itu, kita bukan termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu waktu Sayyidah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha itu bertanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat walladzina ya'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusabuna fil khairat lahum laha sabiqun. Sayyidah Aisyah bertanya tentang ayat ini kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Walladzina ya'tuna ma atau, mereka yang datang kepada Allah dengan apa yang mereka kerjakan, wa qulubuhum wajilah, sedangkan hati mereka tetap bergetar, hati mereka tetap khawatir, hati mereka tetap tidak merasa aman. Apakah mereka ahli maksiat dengan zinanya, atau mereka ahli minum khamr dengan khamrnya, atau mereka ahli maksiat yang lainnya? Kata Rasulullah, tidak. Bukan itu Aisyah. Yang dimaksud dengan ayat itu adalah mereka-mereka yang ahli ibadah di siang ini, wa shadaqatihi wa salatihi, mereka yang ahli ibadah dengan puasanya, dengan salatnya, dengan sedekahnya, tapi tetap hati mereka bergetar, khawatir. Kenapa? Takut mereka dijadikan sama Allah orang yang dibuat gampang ibadah, tapi tidak ada amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka yusari'una fil khairat, terus melaksanakan dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Walahum laha sabiqun, dan mereka nanti di hari kiamat, di hari pengadilan, mereka didahulukan sama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Ibadah Allah yang bisa kita petik hikmah dari apa yang telah dilakukan oleh Sayyidah Aisyah. Salafun salihun, orang-orang tua kita dulu, kita bisa melihat bagaimana mereka dengan ibadahnya yang sangat banyak, akan tetapi hati mereka senantiasa merasa mereka ini orang yang paling kurang ibadah. Mereka tetap khawatir dengan ibadah mereka yang tidak diterima. Dan ini jadi kenyataan. Tidak ada perasaan aman dari dalam diri mereka, sehingga mereka terus meningkatkan ibadahnya. Makanya sampai sungguh dalam riwayat ada seorang alim yang diceritakan dari kitab Islam, Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya, juga dalam kitabnya Minhajul Abidin, seorang alim di zamannya. Mereka itu, beliau adalah orang yang ahli ibadah. Beliau orang yang ilmunya tinggi. Beliau punya keahlian menjahit pakaian yang bagus. Satu waktu orang ini punya kain yang paling bagus dan merasa dilihat terus kain ini kain yang paling bagus, ini kain yang paling indah. Akhirnya sama ulama ini yang bernama Sulaimi atau yang bernama Salim, itu kain yang paling bagus yang indah ini ditenun, dijahit sehingga jadi pakaian yang indah, jadi pakaian yang bagus. Kemudian diantar ke pasar untuk dijual ke toko pedagang supaya gampang menjualnya. Kemudian datang Salim atau Sulaim ini ke pedagang dan mengatakan, saya minta
supaya pakaian kebo ini dihargai dengan harga sekian. Karena memang indah, kain yang indah, pakaian yang indah, benang yang indah, dan lain yang indah. Akan tetapi apa kata pedagang itu? Wahai imam, pakaianmu ini banyak celah, pakaianmu ini banyak kurangnya. Di lengannya ada cacatnya, di kerahnya ada cacatnya. Seketika itu Al-Imam Salim ini langsung tersungkur menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pedagang tidak enak, karena ini orang ini juga termasuk orang alim di zaman ini. Saya pedagang itu mengatakan, sudah Imam, sudah. Berapapun yang engkau mau, saya akan hidup pakai ini. Kata Imam Salim, ya ada, bukan itu yang aku tangisi. Kalau masalah itu masalah sepele, masalah dunia. Yang aku tangisi, aku merasa aku telah berbuat dengan segala kebaikan amal taat selama 60 tahun ini. Itu ternyata kalau kamu saja yang ahli dalam perdagangan kain bisa melihat cacat banyak dalam kain, lantas bagaimana dengan ibadahku yang 60 tahun ini terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu yang aku tangisi. Bukan masalah aku akan menghargai dengan harga yang berapa, enggak. Tapi ternyata jika makhluk saja bisa menilai cacat dan aib yang ada dalam kain, bagaimana dengan Allah yang terlintas di hati pun tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka sungguh benar apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam riwayatnya, pernah Sayyidina Umar bin Khattab itu mengumpulkan seluruh para sahabat untuk bertanya satu ayat yang tidak dipahami oleh Sayyidina Umar. Ketika itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab menanyakan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah min nakhilin wa 'anabin tajri min tahtiha al-anhar wa lahu fi kulli thamarat fa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa. Al-Baqarah ayat 266. Sampai Amirul Mukminin Umar mengumpulkan seluruh sahabat dan bertanya, siapa di antara kalian yang paham tentang makna ayat ini? Coba tolong aku. Aku berhari-hari ingin mengetahui tentang pemahaman makna ayat ini. Seluruh sahabat mengatakan, kami tidak tahu wahai Amirul Mukminin. Kami tidak mengerti wahai Amirul Mukminin. Sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab memaksa, cobalah terangkan. Aku butuh tentang pemahaman ayat ini. Apa yang dimaksud oleh Allah dengan ayat ini? Ada seorang sahabat yang berkah doanya Rasulullah SAW. Allahumma faqih fiddin wa ilmu ta'wil. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu beliau mengatakan, kalau tidak salah pada mungkin aku mengerti sedikit tentang maksud ayat tersebut. Itu adalah yang dimaksud adalah tentang orang-orang yang beramal kemudian merasa aman dengan amalnya, merasa telah beramal yang banyak, merasa telah beramal yang baik, padahal hakikatnya mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu Sayyidina Umar menangis. Dalam ayat itu digambarkan, apakah engkau ingin punya satu kebun, yang di kebun itu zaman dulu digambarkan kebun karena orang kalau punya kebun itu orang kaya. Kebun itu penuh dengan buah-buahan, kemudian subur, kemudian engkau telah mencapai tua, lantas anak-anak masih kecil-kecil, masih butuh dengan kebun itu. Fa'asabahu rih. Kemudian Allah melenyapkan kebun itu dengan satu tiupan angin, yang angin itu ada apinya, sehingga habislah kebun itu. Padahal engkau fa'asabahul kibar, kamu telah jadi orang tua. Akan mulai ibadah lagi sudah payah. Akan mulai dari awal sudah hentak. Terkadang kita tidak merasa amalan-amalan ibadah kita yang telah kita pupuk, telah kita jaga, remeh, hilang seketika dengan macam-macam penyakit yang kita pun tidak merasa. Maka itu kita bisa mengambil hikmah di bulan Ramadan yang telah berlalu ini, di bulan Idul Fitri yang penuh dengan kebahagiaan ini. Semoga Allah menjaga amal ibadah kita, meningkatkan amal ibadah kita. Terus kalau di malam Ramadan kita mencari yang dinamakan oleh Lailatul Qadar. Para ulama
dahulu setiap hari telah mencicipi Lailatul Qadar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, Arba'ah ba'da isya tamizdihin min Lailatul Qadar. Kalau kamu mencari Lailatul Qadar di malam Ramadan, jangan salah. Setelah Ramadan, para ulama telah mencicipi setiap hari Lailatul Qadar. Apa itu? 4 rakaat setelah isya. Itu pelaksanaan dia telah mencicipi Lailatul Qadar. Bagaimana kita kalau mau membeli minyak wangi, kita ada testernya. Tester itu kita sudah menciumnya Lailatul Qadar. Bacaan Al-Quran yang kita tinggalkan, walaupun 10 lembar. Kemudian tarawih yang telah tidak ada di selain bulan Ramadan. Gantinya sholat rawatib yang pahalanya melebihi sholat tarawih. Jangan kita tinggalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengambil hikmah sedikit cerita dari anak yang mulia, penuh dengan keimanan. Anaknya orang mulia, Sayyidina Hatim Al-Asam, punya anak perempuan. Suatu ketika Sayyidina Hatim ingin melaksanakan ibadah haji, kemudian minta izin pada keluarganya untuk memberikan izin. Padahal Sayyidina Hatim Al-Asam ini orang yang paling fakir, tidak punya apa-apa. Tapi beliau mengatakan pada istri dan anak-anaknya, karena hatiku menggerakkanku untuk menuju kota suci berhaji. Keluarganya tidak setuju, kamu tidak punya apa-apa untuk kamu tinggalkan nafkah keluarga. Tapi anak yang terakhir, yang paling kecil, melihat ayahnya sedih sampai meneteskan air mata, anak yang perempuan ini mengatakan, wahai ayah, idhab, pergi, bertawakkal Allah, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu, jangan khawatir tentang rezeki yang kau tinggalkan. Sehingga saya akan merayu ibu dan para kakak-kakakku. Anak perempuan ini merayu ibunya sehingga ibunya pun setuju, merayu kakak-kakaknya sehingga mereka pun setuju. Kemudian Imam Hatim Al-Asam pergi berhaji. 1 hari, 2 hari, 3 hari masih bisa makan. Ketika sudah 3 hari lebih, tidak ada sisa makanan sama sekali. Mereka kelaparan sehingga menangis. Saudaranya menangis, ibunya menangis, menyalahkan anak kecil ini yang telah memberikan izin pada ayahnya. Tapi yang lucu, anak kecil ini tertawa terbahak-bahak. Kemudian si wanita perempuan, anak Sayyidina Hatim Al-Asam mengatakan, ya Ummah, wahai abadi, wahai ibuku, apakah ayah itu huwa-razzaq am akil rizq? Ayahku itu pemberi rezeki atau pemakan rezeki? Ibunya mengatakan ayahku pemakan rezeki. Kemudian si anak yang masih 10 tahun mengatakan, ya sudah, kenapa kita risau tentang rezeki yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala? Fa kaifa tarahul faqru wallahu raziqan wa qad razaqat tayr wal qutu fil bahr. Bagaimana kita risau terhadap rezeki yang telah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita lihat musfur, burung pipit bisa makan dengan enaknya. Umman ala rizqi yati bi quwwatin ma'al usfursian man nasi. Mereka yang mengatakan bahwa rezeki dengan kekuatanku, dengan keahlianku, dengan kepintaranku, maka cicak-cicak burung-burung pipit tidak akan makan apa-apa. Setelah selesai, ternyata di hari ketiga itu rombongan khalifah beserta khalifah itu kehabisan air, dan khalifah merasakan haus yang sangat amat sampai mau mati. Kemudian mengatakan pada pengawalnya, ya sudah, minta sama orang yang rumahnya ini, minta sedikit air supaya aku minum. Setelah itu minta, ternyata rumahnya Hatim Al-Asam dan keluarganya. Dikatakan bahwa khalifah dalam keadaan haus yang sangat, ingin air. Kata ibunya ini, istrinya Hatim Al-Asam, musibah apa yang mau minta kita? Makanan sudah tidak punya, tinggal air sedikit, diminta sama khalifah. Setelah selesai, diberikan khalifah air ini, khalifah merasakan air minum yang tidak pernah dirasakan sebelumnya sepanjang hidup. Segarnya, enaknya, nyamannya, sehingga seakan-akan air satu-satunya yang pernah dia minum. Sampai khalifah mengatakan, rumah siapa ini? Rumah Hatim Al-Asam. Kemudian khalifah mengatakan, kalau begitu aku berikan sabuk penghargaan, sabuk kemuliaan yang dari emas, kemudian ada permata-permata, aku berikan pada keluarga ini. Dan
Dan Khalifah mengatakan kepada seluruh pengawalnya, para menteri-menterinya, dan engkau pun seluruhnya kalau punya hormat kepadamu, berikan apa yang kau punya terhadap keluarga ini. Seketika emas, permata tumpah ruah di rumah Hatim Al-Ansor. Seakan-akan kata orang-orang tidak akan habis harta itu sampai ke turunan. Tapi yang unik dan mengherankan, putri yang ketika saudara dan ibunya menangis, dia tertawa. Kemudian melihat harta yang begitu banyak, enak, yang tidak akan pernah habis, putri ini malah menangis. Menangis jadi-jadinya. Sampai si ibu heran dan berkata, wahai anak, engkau ini termasuk orang yang aneh. Ketika kami menangis engkau tertawa, tapi ketika kami tertawa engkau malah menangis. Apa alasannya? Jawab putri yang masih umur 10 tahun, wahai ibu, ingatlah, aku menangis bukan apa-apa. Aku menangis karena memikirkan, bukankah raja juga pemakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah memberi kita rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aku menangis karena makhluk saja ketika diberi sedikit iba kasihan, kemudian punya perhatian kepada kita, mereka melakukan, mereka memberikan apa yang mereka punya kepada kita. Lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya segalanya? Ketika kita menghibah, menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah 2 ini kita dalam keadaan pandemi, kita dalam keadaan musibah, virus yang tidak ada yang tinggi. Padahal saat ini kita minta menghibah dengan ketulusan, dengan air mata, sepenuh hati. Akankah Allah akan membiarkan kita dalam keadaan seperti ini? Tidak, Allah tidak. Bahkan Allah akan memberikan derajat kita setinggi-tingginya, mengubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik, memberikan anugerah kepada kita, anugerah yang paling banyak yang ada di sisinya. Untuk itu, maka di hari yang mulia ini, jangan lupa apa yang harus kita perbuat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbuat untuk kehidupan kita yang akan kelak kita akan lakukan kehidupan akhirat, akan kita bawa bekal dari dunia ini. Kemudian jangan lupa kita jasa-jasa sebagaimana dikatakan oleh Muhammad tadi, orang tua kita yang telah memberikan kita peninggalan yang tidak ada duanya, peninggalan masjid, peninggalan madrasah, peninggalan amaliyah. Jangan kita menjadi anaknya. Ketika kita bangga menjadi anaknya, ternyata orang tua kita tidak bangga terhadap kita. Jangan seperti itu. Pernah satu ketika di masa Imam Abdullah bin Haddad, ada orang yang bertamu kepada beliau dan mengatakan, wahai Imam, aku adalah fulan, anaknya fulan, cucunya fulan, cicitnya fulan, yang disebutkan adalah orang-orang mulia, orang-orang alim, orang-orang soleh. Cucunya ini orang soleh, cicitnya ini orang mulia. Lantas apa katanya Haddad? Tafsir. Di mana kamu terhadap mereka? Kul mithlahu, jadilah engkau seperti mereka. Wa illa fa'alta jubah wa imamah wa surah wa laysa lak maksura. Kalau tidak, engkau cuma orang yang berbangga terhadap mereka. Engkau laksana orang yang berpakaian dengan jubah, berpakaian dengan imamah, berpakaian dengan sorban, wa surah, dan cuma kesing, wa laysa maksura. Dan hakikatnya engkau tidak ada apa-apanya. Mereka pun bahkan bersedih punya keturunan seperti Anda. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu jangan lupakan bahagiakan orang tua kita, walaupun sudah tidak ada, dengan amal kebaikan kita, amaliyah kita, amal ibadah kita. Kita kirimkan doa-doa kita, sedekah kita untuk orang tua kita yang telah tiada. Mungkin dengan ini semua bisa membahagiakan mereka di alam kuburnya, di alam barzahnya. Kemudian kita jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala anak yang berbakti terhadap orang tua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi lakum wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minna minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Wa li hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك يديك وتقوى الأعمال فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولمن سلم بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا جميعا والمسلمين. اللهم رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا كل شيء يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحش والشرور المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة من المسلمين أعمالنا على كل شيء قدير. ببركة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Alhamdulillah. Hadirin